Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Muhammad Abdul Muiz dalam channel Mams Akuntansi Pajak. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara membuat prosedur audit di modul 2 di buku 2. Masih di buku Praktikum Audit Sukrisno Agus dan Estalita Trisnawati di edisi 3. Di sini di halaman 18, 19 dan halaman 20. Pertama-tama, tujuan dari dilakukan audit siklus penjualan dan penagihan seperti yang kita tahu, di mana siklus ini berkaitan dengan aliran dari penjualan dan penagihan piutang. Dengan kata lain, di sini aliran proses berkaitan dengan penjualan dan penagihan piutang yang terdapat di PT Peta selama satu periode akuntansi itu sendiri seperti apa. Nah, kita tahu tujuan dari program audit ini yang pertama adalah untuk audit piutang itu sendiri berkaitan dengan ketika piutang tersebut apakah sudah merupakan tagihan yang sah dan merupakan milik perusahaan. Jadi dengan kata lain, tujuan dari prosedur audit ini untuk memastikan nantinya piutang tersebut merupakan tagihan sah dan merupakan milik perusahaan. Yang kedua, semua tagihan perusahaan telah dicatat dengan lengkap dan tepat dengan visa batas atau sesuai dengan periode akuntansinya. Jadi kita memastikan nantinya sesuai dengan cut off transaction tersebut. Terus yang ketiga, di sini berkaitan dengan cadangan piutang tak tertagih atau penghapusan piutang telah dinilai dengan cukup memadai atau valuationnya. Jadi cadangan tersebut tidak overestimate atau tidak underestimate. Jadi sesuai dengan dinilai dengan bukti yang handal. Itu yang fungsi yang ketiga dari program atau prosedur audit ini. Dan yang keempat adalah berkaitan dengan piutang yang dapat dijadikan jaminan atau hipotek telah diungkapkan dalam laporan keuangan. Jadi di sini seluruh piutang tersebut didisclosurekan secara full. Untuk apa? Supaya meyakinkan bahwasannya piutang tersebut memang betul-betul terjadi, bukan informasi atau transaksi yang fake atau palsu. Dan yang kelima adalah supaya dengan adanya prosedur audit ini, piutang tersebut dapat diklasifikasikan dengan tepat. Jadi klasifikasinya baik itu piutang jangka panjang, piutang jangka pendek, atau piutang lain-lainnya. Nah, sekarang kita bahas dulu berkaitan dengan yang dilakukan sama si Hermawan ya. Di mana di sini dia membuat prosedur audit. Yang pertama berkaitan dengan piutang. Di sini dia melakukan permintaan daftar piutang yang terdiri dari atas nama alamat, nomor faktur, tanggal faktur dan jumlahnya serta cocokan dengan saldo buku besar. Di buku 1 di halaman 50, di halaman 51, di halaman 52 dan di halaman 53, di situ dijelaskan bahwasanya dia sudah memiliki informasi berkaitan dengan bukti yang berkaitan dengan tadi daftar piutang. Jadi dirasa di sini sudah terpenuhi, maka di checklist di situ. Kenapa bukan indeks? Karena di sini melakukan permintaan, maka checklist dan di paraf. Dan yang kedua di sini pelajari kebijakan akuntansi. Nah, di sini kebijakan akuntansinya sudah ada berkaitan dengan piutang. Kita bisa lihat di kebijakan akuntansi di halaman 26. Di situ ada berkaitan dengan penjualan dan berkaitan dengan penerimaan kas yang ada di halaman 26 dan 27. Berkaitan dengan piutang juga sudah dilakukan sama si auditor junior biasanya yang melakukan ini ya. Maka langkah tersebut di checklist dan di paraf. Nah, terus yang ketiga lakukan analisis. Nah, di sini karena nggak ada informasi berkaitan analisis rasio, maka di sini di strip karena memang si Hermawan ini tidak melakukan analisis rasio berkaitan dengan perputaran piutang. Sampai dengan kalau kita lihat berkaitan dengan piutang itu sampai dengan poin 13. Saya lihat dulu, kita langsung saja ke poin 13 karena seluruhnya sama, nanti kalian tinggal kerjakan. Langkahnya seperti itu, prosedurnya seperti itu, cara melakukan pekerjaan schedule prosedur audit berkaitan dengan siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Di sini bisa kita lihat di nomor 13, buatlah daftar koreksi dan kesimpulan hasil pemeriksaan serta saran-saran untuk pihak manajemen. Nah, di sini ada poin E dan indeks E dan E1. Di situ bisa kita lihat untuk indeks, kalian bisa buka buku 1 di halaman, kalau indeks itu di halaman 4, di halaman 3 dan 4, halaman tersebut dijelaskan bahwasanya poin E itu adalah berkaitan dengan piutang usaha. Maka di situ dikasih poin E. Nah,
Jadi kalau di situ sudah jelas ya ada E1 karena sesuai dengan kertas kerja pemeriksaan. Jadi intinya nanti kertas kerja pemeriksaannya ada berapa? Di sini cuma ada E dan E1 ya. Jadi yang ada indeksnya, yang ada di kertas kerja pemeriksaan kalian tulis. Tapi kalau nggak ada di kertas kerja pemeriksaan, gak usah kalian tulis tapi di checklist. Jadi intinya adalah ketika ada indeks atau yang dikerjakan di kertas kerja pemeriksaan, maka kalian tulis di sininya. Tapi kalau nggak ada berhubungan dengan kertas kerja pemeriksaan seperti ini, misalkan E1, E1, E gitu ya, maka kalian tidak usah melakukan penulisan indeks, tapi kalian tinggal checklist. Nah, terus di sini berkaitan dengan pajak pertambahan nilai. Sama di pajak pertambahan nilai di sini ada informasi berkaitan dengan periksa apakah kalian dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Di sini sudah dilakukan checklist. Terus di sini lakukan rekonsiliasi. Oh, ternyata ada rekonsiliasi. Ada di indeks mana? Rekonsiliasi itu kalau kita lihat di sini indeksnya adalah M2 ya. Berarti adalah hasil konfirmasi ya berkaitan dengan kewajiban, karena di sini PPN merupakan pajak yang wajib dilakukan atau dibayarkan oleh si PKP. Nah, di sini PPN-nya wajib dikenakan, berarti otomatis dia melakukan utang ya. Pemungutan itu adalah penjual itu berakibat kepada utang PPN. Jadi di sini M2. Kalau kita lihat di prosedur M2, nah di sini berkaitan dengan nantinya selisih ya piutang. Kalau di sini berkaitan dengan penjualan, maka PPN keluaran itu merupakan utang. Jadi jelas ya untuk schedule penjualan dan penagihan piutang. Jadi checklist ini kalau nggak ada indeks atau kertas kerja yang dilakukan, sedangkan yang ada kertas kerjanya, maka ditulis sesuai dengan indeks yang ada di kertas kerja. Terus lanjut di sini ada schedule dari penjualan. Kalian bisa perhatikan di sini, siapkan schedule utama dari penjualan, ada di PL1. PL1 itu kita lihat di sini ada gak sebenarnya PL1 kertas kerjanya. Tinggal kalian lihat aja di buku 2-nya. Ya, nah PL. Nah, ini PL ya. Ada tuh penjualan dan lain-lain. Maka dengan demikian, kalian yang tadi caranya adalah yang saya bisa kasih tahu adalah caranya adalah kalian tinggal menyiapkan indeks tersebut ada atau tidak di kertas kerja. Kalau ada, maka kalian tulis indeksnya berapa. Kalau nggak ada, kalian checklist aja. Nah, jadi jelas ya untuk indeks ini didapat dari mana. Sama seperti tadi, kalian tinggal baca lagi saja berkaitan dengan schedule tersebut. Contoh, misalkan di sini nih, pastikan bahwa semua hal tersebut diungkapkan dalam laporan keuangan. Ternyata ada di PL1 berkaitan dengan pelaporan keuangan. Kalau kita lihat di indeks PL1 berkaitan dengan penjualan, betul ya, berarti ada indeksnya di sini. Kalau nggak ada indeksnya, maka nggak usah kalian tulis indeksnya, tapi di strip atau di checklist. Saya rasa cukup untuk schedule prosedur audit modul 2, yaitu berkaitan dengan siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Silakan kalian komen di bawah ini ketika kalian merasa ada yang ingin ditanyakan. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.